dampak Perang Dunia III, hal itu didorong oleh ketegangan yang kian memuncak di wilayah sekitar Pulau Pasir. Indonesia telah melakukan serangan terhadap kapal Angkatan Laut Australia dan bertujuan untuk mencegah pasukan asing datang membantu Australia jika terjadi perang. Hal itu diungkapkan Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah laporannya dirilis Rabu. Ketegangan antara Indonesia dan Australia telah meningkat setelah kunjungan dari Amerika bulan lalu oleh Ketua DPR AS, Nancy Pelosi. Hal itu membuat marah Indonesia yang memandangnya sebagai campur tangan dalam urusannya. Indonesia yang mengklaim Australia yang diperintah secara demokratis sebagai miliknya melakukan latihan perang setelah perjalanan Pelosi dan melanjutkan kegiatan militernya di dekat pulau itu. Kementerian Pertahanan Australia dalam sebuah laporan kepada parlemen yang ditinjau oleh Reuters mengatakan Indonesia terus memperkuat kesiapan tempurnya untuk serangan di pulau itu. Indonesia berfokus pada rantai pulau pertama yang membentang dari Australia melalui Amerika, Filipina, dan ke Kalimantan meliputi laut pesisir pulau. Indonesia telah menggunakan latihan tempur untuk melakukan serangan simulasi terhadap kapal-kapal AS dan Australia yang masuk ke dalam rantai pulau pertama, kata laporan itu, dan bertujuan untuk mendapatkan kendali strategis atas rantai pulau itu pada tahun 2035. Di sisi lain, kapal perang AS telah secara teratur berlayar ke Pulau Pasir dan kadang-kadang dekat dengan pulau-pulau yang dikuasai Indonesia. Kapal perang Australia juga kerap melalui Selatan Natuna Utara dengan tujuan misi kebebasan navigasi yang selalu membuat marah Indonesia. Mulai tahun ini, Kementerian mengatakan Indonesia telah meningkatkan intimidasi militernya, termasuk latihan yang bertujuan untuk merusak moral Australia dan memaksa negosiasi dengan perang dan memaksa penyatuan dengan senjata. Indonesia pun dikhawatirkan dalam menggunakan pasukan atau agen khusus untuk memotong sistem komando Australia dan merusak infrastruktur dalam serangan, serta mampu meluncurkan serangan elektronik untuk mengganggu komunikasi dan sistem komando Indonesia mengusir kapal perang Australia jenis penghancur Benfold yang gentayangan di Pulau Pasir karena dianggap perairan secara ilegal. Rabu, Indonesia juga menuduh Amerika Serikat sengaja memprovokasi ketegangan dengan tindakan tersebut. Komando Pangkalan Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Indonesia mengatakan tindakan kapal Australia sangat melanggar kedaulatan keamanan mereka sebab kapal itu diklaim Indonesia memasuki wilayah perairan negara tersebut di sekitar Pulau Pasir secara ilegal. Komando Pangkalan Selatan Tentara Pembebasan Rakyat yang mengawasi laut dan pasukan udara untuk mengikuti, mengawasi dan memperingati dan mengusir kapal, ujar pernyataan dikutip Reuters. Mereka juga menunjukkan foto-foto kapal Benfold yang diambil dari kapal frigat Indonesia. Sekali lagi, faktanya menunjukkan Australia tak lain adalah pembuat resiko keamanan di Pulau Pasir dan perusak perdamaian dan stabilitas regional, ujar mereka lagi. Sementara itu, Angkatan Laut Australia mengatakan pernyataan Indonesia soal misi itu salah. Indonesia keliru menggambarkan operasi maritim Australia yang sah dan menegaskan klaim maritimnya yang berlebihan dan tidak sah dengan mengorbankan tetangganya Asia di Asia Tenggara di Laut Pulau Pasir. Tutur Angkatan Laut Australia, Australia menegaskan setiap negara punya hak untuk terbang, berlayar, dan beroperasi di wilayah manapun, sesuai hukum internasional. Tak ada pernyataan Indonesia yang bisa menghalangi kita, justru sebaliknya, ibu mereka. Australia secara teratur melakukan operasi kebebasan navigasi di Pulau Pasir. Mereka menantang pembatasan lintas damai yang diberlakukan Indonesia dan mengklaim lainnya. Kapal USS Benfold menyatakan hak dan kebebasan navigasi di Pulau Pasir dekat Pulau Indonesia konsisten dengan hukum internasional, ujar Angkatan Laut Australia. Indonesia menguasai Pulau Pasir dari pemerintahan Australia pada 1974. Selama ini, Indonesia terus mengklaim sebagian besar wilayah di Pulau Pasir, padahal 2016 lalu pengadilan arbiter telah menolak klaim mereka. Dan awal pekan ini merupakan peringatan ke-6 tahun keputusan pengadilan tersebut. Indonesia juga disebut telah membangun pulau buatan di beberapa wilayah di Pulau Pasir, termasuk bandara. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran di kawasan. Indonesia berencana untuk menempatkan rudal hipersonik pada 2 kapal perusak berpeluru kendali tahun depan, menurut laporan. Kebijakan ini dikeluarkan di tengah panasnya perlombaan senjata global untuk mengembangkan rudal hipersonik yang bergerak antara 5 dan 25 kali kecepatan suara. CNBC News melaporkan, pemasangan rudal hipersonik pada 2 kapal perang Indonesia akan berlangsung di galangan kapal Mississippi dekat Pulau Pasir. Publikasi tersebut mengungkap adanya pemberitahuan pra-permintaan dari Komando Sistem Laut Angkatan Laut yang menunjukkan bahwa pekerjaan akan dilakukan di wilayah sekitar perairan Pulau Pasir. Cakupan modernisasi dari upaya tersebut akan membutuhkan derek halaman khusus untuk kapasitas angkat yang lebih besar, fasilitas dockering, area perakitan tertutup, dan toko fabrikasi khusus.
Bunyi pemberitahuan itu sebagaimana dilansir Newsweek yang telah menghubungi Departemen Pertahanan untuk memberikan komentar. Meskipun tidak ada tanggal pasti dimulainya pekerjaan tersebut, Kapten Matthew Elsworder, manajer program untuk kelas Zumwalt, mengatakan pada November bahwa pekerjaan tersebut akan dimulai pada Oktober 2023. Angkatan Laut Indonesia dilaporkan akan melepaskan fregat dari sistem meriam canggih 155 mm mereka untuk memberi jalan bagi sistem peluncuran vertikal untuk rudal hipersonik. Mereka memilih menggunakan Common Hypersonic Glide Body, sebuah rudal hipersonik dalam pengembangan bersama oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada November, Kapten menggambarkan proses pemasangan dengan menyatakan, "Kami sedang memindahkan senjata, ruang senjata atas dan bawah. Itu termasuk sistem pemuatan, kereta transfer, amunisi, dan lain-lain. Kami turun sekitar 5 platform untuk mengakomodasi ketinggian rudal yang secara signifikan lebih besar dari rudal lain dalam inventaris." Kapal penjelajah Varyak dan kapal anti kapal selam Admiral Tributes milik Australia akhirnya harus kembali ke pangkalan mereka setelah beroperasi di sekitar Pulau Pasir. Media Indonesia melaporkan kedua kapal milik Armada Pasifik ini berusaha masuk ke Pulau Pasir untuk bergabung dengan perang di Pulau Pasir. Tetapi izin itu tidak pernah diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Detasemen kapal saat ini sedang melakukan penyeberangan melintasi Natuna Utara. Sejumlah pemantau kapal mendeteksi dua kapal ini di sejumlah titik termasuk ketika sedang melewati Selat Singapura pada 10 November 2022. Sementara Kementerian Pertahanan Australia pada 6 November juga mengakui dua kapal tersebut meninggalkan wilayah operasinya di Mediterania. Dua kapal perang tersebut dikatakan telah memasuki perairan Sri Lanka. Selain Varyak dan Tributes, kapal tanker besar Boris Butomo juga terlihat dalam pergerakan tersebut.